Oke, baiklah. Hari ini Miss akan membahas materi mengenai konsep geografi. Konsep geografi merupakan materi lanjutan dari prinsip geografi dan aspek geografi. Yuk kita lanjutkan. Untuk konsep geografi ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan aspek dan prinsip geografi. Di sini ada 10 konsep geografi. Yang pertama adalah konsep jarak, kedua lokasi, ketiga pola, keempat aglomerasi, kelima morfologi, keenam keterjangkauan atau aksesibilitas, ketujuh keterkaitan keruangan, kedelapan diferensiasi area, kesembilan nilai kegunaan, dan kesepuluh interaksi interdependensi. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu maksud dari masing-masing konsep beserta contoh soalnya ya. Yuk, langsung saja kita ke konsep geografi yang pertama. Yang pertama adalah konsep jarak. Untuk jarak itu udah otomatis. Jadi dia menunjukkan jarak suatu tempat ke tempat yang lain, atau dia menjelaskan waktu tempuh perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Misalnya dari kota A ke kota B itu berapa waktunya dan berapa jarak yang ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi. Oke, contohnya ini. Supermarket umumnya dibangun di dekat permukiman. Nah, di dekat permukiman itu yang menyatakan jarak suatu tempat, di dekat. Jadi jarak untuk konsep jarak ini itu tidak selalu berhubungan dengan angka ya, tapi dengan kata-kata juga boleh. Kita lihat contoh soal. Surabaya Sidoarjo mempunyai jarak 28 km dan setiap hari terjadi interaksi penduduk yang tinggi. Sebagian besar penduduk Sidoarjo bekerja di kota Surabaya sebagai penglaju. Konsep geografi yang berhubungan dengan fenomena tersebut adalah, jadi seperti dengan menjawab soal aspek dan prinsip geografi, tipsnya adalah kita lihat dulu apakah dari 5 pilihan ini itu termasuk konsep apa tidak. Oke, kita cek ya. Interdependensi iya, pola iya, morfologi iya, jarak juga iya, dan keterkaitan keruangan juga termasuk konsep geografi. Dan tips yang kedua, seperti yang sebelumnya, kita lihat kata kuncinya. Di sini ada yang berkaitan dengan jarak. Ini sudah kita tulis, jaraknya itu adalah 28 km. Jadi untuk soal ini kita langsung jawab aja, itu jawabannya adalah D, konsep jarak. Karena dia sudah menjelaskan secara langsung bahwa Surabaya Sidoarjo itu jaraknya 28 km. Oke, itu untuk konsep yang pertama ya, konsep jarak. Tolong diingat lagi bahwa jarak itu menunjukkan waktu tempuh suatu perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah lain dan jarak antara satu wilayah dengan daerah yang lain. Konsep yang kedua adalah konsep lokasi atau letak. Jadi dia menunjukkan lokasi suatu tempat secara absolut ataupun relatif. Miss, absolut sama relatif apa bedanya? Oke, kalau untuk absolut itu berdasarkan garis lintang atau garis bujur. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kan ada letaknya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau yang relatif apa? Kalau yang relatif itu berhubungan dengan letak geografis Indonesia. Contohnya apa? Geografis ya. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra, atau Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Itu termasuk konsep lokasi relatif. Contohnya ini tadi yang sudah disebutkan bahwa Indonesia terletak di 6 derajat lintang UU sampai 11 derajat lintang LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat bujur timur. Itu untuk yang absolut. Kalau untuk yang relatif itu Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Yuk berikut contoh soalnya. Indonesia terletak di jalur perdagangan ekonomi yang strategis, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Ya, Indonesia
terletak di jalur yang strategis. Berdekatan dengan negara-negara lain itu sekitar 10 negara berbatasan dengan Indonesia ya. Jadi letak Indonesia sangat strategis, baik dari segi daratan ataupun lautan. Hal ini berkaitan dengan konsep karena kita membahas tentang konsep lokasi, jadi jawabannya adalah konsep lokasi. Kata kuncinya apa? Dari letak antara dua benua dengan dua samudra. Jadi ini menunjukkan letak Indonesia secara relatif. Jadi perlu diingat setiap soal untuk aspek, prinsip, konsep itu ada kata kuncinya di masing-masing soal. Yang ketiga, kita masuk ke konsep pola. Untuk konsep pola sendiri, dia tersebar di permukaan bumi. Untuk konsep pola, dia memiliki ciri khas. Biasanya digunakan hanya untuk pola permukiman penduduk dan pola aliran sungai. Kenapa? Untuk pola permukiman dan aliran sungai itu sudah ada bentuknya tersendiri atau sudah terbentuk secara tersendiri oleh aktivitas manusia. Makanya untuk pola cuman untuk karakteristik dua ini. Contohnya apa? Permukiman di Sungai Ciliwung itu umumnya berpola linear atau mengikuti aliran sungai. Ya, otomatis. Karena kebanyakan penduduk itu membangun rumah di sepanjang pinggir Sungai Ciliwung. Yang kedua, permukiman di daerah tandus sumber airnya sulit diperoleh. Tanah tandus umumnya memiliki pola terpencar atau menyebar. Ya, karena di tanah tandus itu airnya sedikit kan. Jadi sumber air mata air ataupun air sumur itu tidak di semua wilayah. Makanya untuk pola permukimannya berpencar. Contoh soalnya seperti ini. Permukiman penduduk di Pulau Kalimantan pada umumnya memanjang di sepanjang sungai. Konsep yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah biasanya untuk pola dia menyebutkan pola seperti apa yang digunakan untuk permukiman di wilayah tertentu atau aliran sungai di daerah yang terdapat polanya. Jadi di sini ada polanya itu memanjang di sepanjang sungai. Ini polanya. Pola permukiman. Jadi untuk soal ini kita jawab C. Ini masih konsep yang ketiga ya. Kita lanjut konsep yang keempat adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi itu artinya pemusatan, penimbunan, ataupun pengelompokan pada suatu tempat. Contohnya saja di sekolah ya, ada pengelompokan jurusan. Ada jurusan IPA dengan jurusan IPS, itu sudah termasuk ke dalam aplikasi konsep aglomerasi di wilayah yang kecil. Contoh yang besarnya apa? Umumnya 80% penduduk dan industri di Indonesia terpusat di bagian barat Indonesia. Ya, coba kita pikir kembali bahwa di Indonesia sebagian besar penduduk dan industri itu kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan tengah ataupun timur itu lebih sedikit dibandingkan yang bagian barat. Selanjutnya, di Batam ada perumahan Beverly, Sukajadi, Duta Mas, dan Anggrek Sari. Jadi perumahan-perumahan di suatu wilayah itu termasuk kepada konsep aglomerasi. Kenapa? Karena itu dikelompokkan. Beverly di Batam Kota, Sukajadi di mana lagi, Duta Mas di mananya, Anggrek di mana, Anggrek Sari di mananya. Jadi adanya pengelompokan perumahan di suatu wilayah dengan memberi nama yang unik. Contoh soalnya seperti ini. Di Jakarta kita mengenal adanya Kampung Ambon, Kampung dan Kampung Melayu. Penamaan wilayah semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika ditelusuri asal-muasalnya, proses kejadian ini sesuai dengan dasar geografi. Konsep geografi adalah ya aglomerasi. Dari mana? Dari adanya Kampung Ambon dan Kampung Melayu. Jadi ketika orang-orang desa pindah ke Jakarta atau mencari
pekerjaan di Jakarta, mereka biasanya mencari tempat tinggal yang hampir sesuai dengan suku mereka. Sini ada Kampung Ambon, contohnya ada Kampung Melayu, Kampung Minang, Kampung Cina, atau kampung yang lain ya. Gak hanya di Jakarta saja, tapi di kota-kota besar sebagian besar penduduknya seperti itu. Adanya pengelompokan. Konsep yang kelima ya. Konsep yang kelima adalah morfologi. Kalau kita berkaitan dengan konsep morfologi, itu berhubungan dengan proses terbentuknya permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ini kan terbentuk dari aktivitas akibat dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Di masing-masing daerah itu ada proses morfologinya tertentu. Misalnya terbentuknya lembah, terbentuknya pegunungan, dataran tinggi, ataupun dataran rendah. Termasuk terbentuknya danau Toba dan danau-danau yang lainnya, itu ada sainsnya, ilmunya tersendiri dari aktivitas tenaga endogen dan tenaga eksogen. Contoh, Bogor merupakan daerah dataran tinggi. Jadi dataran tinggi ini menyatakan proses dari morfologi. Kasus banjir di Semarang di bagian utara karena morfologi pantai yang landai. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa morfologi pantai yang landai itu berpotensi terhadap kasus banjir, terutama di dekat laut. Banjir yang terdekat di laut itu namanya banjir rob. Contoh soalnya, Bukit Barisan memanjang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Pegunungan ini terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik. Oke, di sini sudah ada kata kuncinya ya. Aktivitas lempeng tektonik yang menandakan bahwa dia merupakan aspek atau konsep geografi. Oke, jawabannya D. Yuk kita lanjut ke konsep yang ke-6. Konsep keterjangkauan atau konsep aksesibilitas, akses ke wilayah lain. Kata kuncinya akses ya. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada. Terus di samping itu apakah aksesnya mudah atau sulit? Mudah artinya semua jenis atau sebagian besar jenis transportasi bisa kita gunakan untuk ke daerah sana. Sulit berarti sedikit, bahkan tidak ada alat transportasi ataupun telekomunikasi di wilayah tersebut. Contohnya adalah daerah bencana sulit menerima bantuan karena berada di wilayah terpencil. Ya, otomatis. Jadi kalau terjadi bencana di suatu wilayah itu sulit untuk mengantarkan bantuan atau makanan karena bisa saja jalan rayanya amblas atau terjadi tanah longsor sehingga penyampaian dari makanan atau bantuan itu sulit ke daerah bencana. Yang kedua, wilayah pedalaman Papua hanya dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat. Untuk informasi bahwa di wilayah pedalaman Papua itu wilayahnya nggak datar, tapi lebih bergelombang. Kalau dia bergelombang, itu transportasi yang kita gunakan di wilayah Papua itu kebanyakan adalah pesawat atau jet. Contoh soalnya, gempa yang terjadi di Pulau Nias pada tahun 2010 menyebabkan kerusakan yang berat. Pulau Nias adalah pulau yang letaknya jauh dari kota Padang sehingga menyulitkan pemberian bantuan. Oke, berhubungan dengan contoh yang ini ya. Jadi ketika suatu wilayah itu di sini Nias terjadi gempa, itu orang sulit memberikan bantuan melalui wilayah kota Padang. Di sini menyulitkan pemberian bantuan, jadi aksesnya sulit. Makanya jawabannya di sini adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Jadi perlu diingat bahwa di beberapa kata geografi itu ada nama lainnya. Konsep selanjutnya adalah konsep keterkaitan keruangan. Jadi suatu kondisi setempat termasuk aktivitas manusia terkait dengan lingkungannya. Oke, terkait
dengan lingkungannya. Jadi biasanya manusia itu harus beradaptasi dengan kondisi di mana dia tinggal, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Contoh, daerah lembah di muara sungai dengan tanah yang subur dan cukup pengairan. Itu untuk pertanian padi sawah. Daerah lembah ya, terus tanahnya subur, terus airnya cukup, memang cocok untuk dijadikan sebagai padi. Kalau dijadikan sebagai untuk lahan perkebunan itu tidak cocok. Bisa ditanam bisa, tapi tidak menghasilkan buah sebagus di wilayah yang kering. Oke, yang kedua, daerah pantai pada umumnya berpenduduk dengan mata pencarian sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Ya, jadi aktivitas manusia seperti penjelasan sebelumnya itu harus bisa menyesuaikan diri terkait dengan lingkungannya sendiri. Contoh soalnya, masyarakat Mentawai, Sumatera Barat diimbau untuk sigap dan waspada akan bahaya gempa. Begitu pula kepada dinas terkait diimbau untuk memberikan bekal pelatihan dan simulasi bahaya gempa. Konsep geografi yang tergambar dalam informasi tersebut adalah, jadi di sini masyarakat Mentawai, Sumatera Barat itu diharuskan untuk sigap terhadap bahaya gempa. Sebagai informasi tambahan bahwa Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, Medan, dan wilayah bagian barat Pulau Sumatera itu kan dia dilalui oleh jalur pegunungan aktif. Terus di lautnya itu daerah pertemuan lempeng. Kalau di daerah pertemuan lempeng dan jalur pegunungan aktif, jadi sering terjadi gempa bumi baik yang berasal dari laut ataupun yang berasal dari aktivitas gunung api. Jadi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut itu harus sigap. Jadi harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya atau harus bisa beradaptasi. Jadi di sini jawaban untuk soal ini adalah D, keterkaitan keruangan. Untuk konsep selanjutnya, diferensiasi area. Different, beda, area wilayah. Jadi perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain itu akan kelihatan karena setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Baik di bidang SDA, penduduk, kondisi iklim, jenis tanah, dan yang lainnya, sehingga suatu wilayah itu akan berbeda dan menjadi ciri khas masing-masing. Contoh, wilayah pedesaan dengan corak yang khas berupa persawahan, kehidupan petani. Ya, di kota nggak ada ya. Berbeda dengan wilayah perkotaan, corak khasnya berupa kepadatan penduduk, heterogen, mata pencariannya. Jadi kalau di desa itu kalau petani satu, petani sebagian besar, nelayan satu, nelayan sebagian besar. Tapi kalau di kota seperti Kota Batam itu banyak jenis mata pencarian. Ada guru, wirausaha, pedagang, pengusaha, dan yang lainnya. Oke, contoh soalnya, daerah gurun mempunyai suhu lebih panas dibandingkan daerah tropis, sehingga sangat sedikit mamalia besar yang hidup dengan baik di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah, di sini seperti soal di awal itu ada tipsnya ya. Di sini kata kuncinya adalah dibandingkan daerah tropis, daerah gurun dibandingkan dengan daerah tropis. Jadi ada perbandingan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Makanya jawabannya adalah diferensiasi area. Untuk konsep terakhir, konsep nilai kegunaan. Untuk konsep nilai kegunaan, jadi objek yang ada di permukaan bumi yang dapat diberi manfaat atau nilai dan potensinya. Contohnya adalah, kalau daerah yang indah atau pemandangannya bagus, terus dibantu oleh kegiatan manusia dibangun perumahan atau diperbaiki jalannya sehingga bisa dijadikan sebagai tempat
pariwisata. Jadi ini contoh dari pemanfaatan objek yang ada di permukaan bumi, daerah indah. Kalau daerah dataran rendah tadi dijadikan sebagai lahan pertanian karena air tanahnya subur, terus cukupnya dengan pengairan. Contoh soalnya bagaimana? Miss? Oke, di sini di daerah aliran sungai dengan arus yang besar, banyak dimanfaatkan orang yang memiliki hobi arung jeram. Apabila dikaitkan dengan konsep geografi, pernyataan di atas termasuk konsep nilai kegunaan. Karena di sini wilayah sungainya memiliki arus yang besar. Kalau arus yang besar, yang pertama kita pikirkan airnya banyak, terus bisa menghanyutkan orang. Tapi kalau di sisi positifnya, itu bisa dijadikan sebagai hobi untuk menguji adrenalin, yaitu hobi arung jeram. Jadi itulah 10 dari konsep geografi, dimulai dari konsep jarak sampai konsep nilai kegunaan. Jadi Miss harapkan kalian bisa mengerti dari penjelasan Miss serta contoh soal ini. Demikian